Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Pucuk semua. Untuk menjawab setiap tuduhan netizen yang beredar di dunia maya, akhirnya Bapak Ibtu Rudiana keluar dan melaksanakan konferensi pers bersama pengacara Hotman Paris yang merupakan kuasa hukum keluarga Vina. Di sana, Ibtu Rudiana menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan Hotman Paris dan wartawan berbagai media yang hadir di situ. Bagaimana sanggahan-sanggahan dari Ibtu Rudiana? Kita simak video selengkapnya. Kalau gitu ada pertanyaan kunci nih. Sekarang ini kan berkembang pendapat di masyarakat bahwa 7 terpidana, 7 ya, semua terpidana termasuk 7 yang lagi di penjara bukan pelaku. Menurut Bapak? Kalau saya mendasari informasi dari saudara Dik sama Pak, Ya. yang mana dia melihat pada saat malam minggu ada upaya penganiayaan dan pengejaran, yang kemudian ketika dia menyampaikan kalau dia hafal motornya warna hijau, dan saya memperlihatkan motor yang saya foto di Polsek Talun, yang dia menyampaikan betul itu motornya dilakukan penganiayaan. Kalau dalam keadaan gelap dan ada jarak 100 meter, sebagaimana didengung-dengungkan oleh mantan kabar eskrim, siapa tuh? Susno Aji. Bagaimana mungkin Dede dan Aib bisa melihat bahwa itu adalah si ini, si Peggy gitu loh. Menurut Bapak gimana? Yang pasti yang saya dapat info dari saya, kalau dia melihat dan hafal orangnya. Hafal orangnya? Ya, betul. Kemudian ketika saya jam 2 dapat jam 14 dapat informasi, saya tukar HP sama AF, sekitar jam 16 AF telepon saya. Ya. Pak, orang-orang yang ribut malam itu sedang berkumpul di depan SMP 11. Ya. Dan datanglah kami ke sana, kemudian dengan baik-baik Bang, mau ngajak mereka untuk ikut sama kami ke kantor. Setelah di kantor, kemudian mereka mengakuin kalau mereka yang melakukannya. Sehingga dasar tersebut yang dijadikan dasar kami untuk dilahirkan. Bagaimana orang baru ditanya langsung mengaku? Tentunya ada upaya-upaya kami untuk Apa benar disiksa, Pak? tidak ada Pak. Karena Itu katanya disiksa, digoreng atau di apa tuh? Saya menyerahkan ke reskrim, posisi masih itu dan kami foto, ada dokumentasinya. Bukan, para pelakunya ini loh. Ya. Para pelaku benar disiksa makanya mau ngaku? Tidak ada. Tidak ada. Tidak. Dan posisi masih utuh. Bukannya utuh, tidak ada penganiayaan. Dari mana Bapak kenal Dede dan Aib? Pertama kali sampai tahu bahwa dia saksinya. Itu pada saat kami berempat coba mencari informasi dari mulai TKP mayat, kemudian coba cari CCTV, tidak berapa lama kemudian sekitar jam 2 melintas dekat Alfamart, saya masuk CCTV, tapi tidak ada CCTV itu. Kemudian keluar Alfamart, saya melihat Aib sama Dede nongkrong di depan. Oh, jadi kita samperin. camparin interview gitu Ya, ya? artinya semua orang yang kami tanya Bang, namun Aib sama Dede lah yang memberi informasi. Oh begitu. CCTV di mana sekarang? Itu ditanyain orang juga? Ya, CCTV yang di Pulau Tegalan memang seperti saya lihat, namun CCTV tidak jelas mengarah ke jalan raya, cuma mengarah ke perumahan Tegalan, dan itu sudah saya sampaikan ke penyidik. Karena Tapi di CCTV kelihatan nggak ada penganiayaan? CCTV tidak mengarah ke mengarah ke jalan raya aja. Oh gitu. Dan saya tidak mengambil karena seperti ini Bang. Oke, Bapak yakin nggak bahwa 3 yang fiktif ini bukan fiktif? Karena 2 yang DPO itu di dalam BAP, ada semua BAP di sini mengatakan mereka lah yang membawa mayat ke flyover agar kelihatan seolah-olah kecelakaan. Yaitu 2 DPO itu. Bagaimana Pak? Bapak yakin nggak bahwa itu bukan fiktif? Yang DPO Ya, kan di BAP dikatakan yang membawa mayat itu ke flyover, meletakkan di flyover agar kelihatan seolah-olah kecelakaan adalah 2 nama yang DPO ini. Siapa namanya? Andi dan sama Dani Bang. Siapa? Andi dan Dani. Nah, menurut Bapak gimana? Kaitan keterangan para terpidana, saya tidak baca kan. Cuman yang saya tahu pada saat dari mereka bahwa menyebutkan di antaranya 3 orang yang belum diamankan di sini. Ya. Ini si Peggy alias Terong, satu lagi si Dani sama Peggy sekarang. Coba sudah menyebutkan nama dan alamat. Oh gitu. Setelah itu penyidiklah yang menggali lebih lanjut. Jadi kesimpulan Bapak, BAP ini yang menyatakan pelakunya adalah 9 orang itu benar? 11 ya? 11. 11
kan? Benar itu Pak. Kalau berdasarkan keterangan terpidana, yakin benar Bang. Benar, karena ya? mereka yang menyampaikan pada saya. Begitu. Silakan bertanya lagi. Pak, soal skenario tuduhan adik Dede Pak. Yang cabut perkara itu katanya diarahkan sama Yang Dede, yang mana nih? Skenario tuduhan Dede. Ah, Dede itu tidak benar ya. Karena saya ketemu Dede pun sekali pada saat tanggal 31 dan saya dapat informasi kaitan ada perbuatan dari Dede juga. Sebelumnya kenal Pak sama Ain Pak? Tidak kenal. Sebelumnya tidak kenal. ya. Pak Rudi terkait keterangan Liga Akbar yang akan mencabut BAP di tahun 2016 Ya. karena diarahkan oleh Pak Rudiana. Ya, itu silakan saja. Namun apa yang dituduhkan itu tidak benar. Saya kenal sama si Akbar karena dia teman baik almarhum, malah sering main ke rumah pada saat almarhum masih hidup. Artinya tidak ada upaya Tidak ada. Saya pure sebagai pelapor dan tidak upaya lain. Selama ini kemana aja Pak? Saya bekerja sebagai Kapolsek, tentunya pagi. Nah, ini pertanyaannya. Siap. Kenapa Bapak menghilang lama waktu? Sesudah kita dikasih surat kuasa, minggu kedua saya posting di Instagram, halo Pak Rudiana, kapan kita bertemu biar kita berdiskusi karena kita kan mewakili keluarga yang sama-sama berduka. Siap. Tapi Bapak menghilang, makanya ini semua monyong-monyong ini pada curiga. Nggak pakai monyong. Kenapa Pak? Mungkin tidak menghilang, Pak ya. Di Instagram saya ada jutaan orang menuduh Bapak. Siap. Karena memang setelah ini ramai, karena saya jujur sebagai polisi aktif. Takut Bapak kehilangan jabatan apa? Yang mana tidak Bang, yang mana harus taat dan memang saya harus taat aturan gitu aja. Kenapa? Kan ini anak Bapak yang meninggal. Apa karena orang jadi curiga? Oh, bentang-bentang pelakunya adalah cucu jenderal. Bapak takut begitu? Tidak Bang. Oh tidak? Tidak Bang. Tuh mampus deh. Jawablah. Artinya selama ini terbentur aturan ya Bang? Begitu Bang? Bukan terbentur aturan. Artinya saya seorang polisi yang selalu taat. Pak, dari beberapa keterangan ada yang mengatakan seperti tadi saksi di sidang Sakatata, Pak Rudiana juga ikut menangkap dan menganiaya. Menangkap, menganiaya. Melakukan penganiayaan. Saya sekali sampaikan dari Bang Bariman, saya nggak nangkap ya. Saya hanya ngamankan aja. Beda ya, nangkap sama ngamankan. Karena saat itu pada saat ngamankan saya belum tahu bahwa mereka pelakunya. Untuk penganiayaan juga Tidak ada. tidak ada Tidak penganiayaan. ada. Pak, Bapak itu kan ada hukum yang diajukan itu ada foto motor ya Pak ya? Apakah ada surat-surat motor itu atas nama siapa dan sudah diajukan ke pada saat sidang sebelumnya? Dan di buktinya itu ada nggak Pak surat-surat dari motor itu? Ya siapa dan Kalau itu nanti penyidik aja Mbak ya. Saya nggak paham kalau ke sana. Saya hanya pelapor aja sih, ya. Lebih jauh pelapor aja, penyidik aja. Ke humas. Ya. Nah, tapi ada pertanyaan. Waktu Dede yang Peggy yang sekarang sudah bebas, Bapak kan pelapor dan Bapak polisi. Siap. Sempat nggak mendatangi rumah si Peggy ini dulu? Bapak kan sebagai orang tua pasti tahu dong siapa membunuh anak gua gitu kan. Bapak pernah nggak datang ke rumah si Peggy ini? Setelah saya menyerahkan para terpidana ke penyidik Bang, semuanya saya percayakan ke penyidik. Penyidik bergerak. Siap. Nggak bisa begitu saja. Ya. Apa kehilangan anak? Bapak merasa nggak ada nama Peggy? Kenapa? Kalau gua bahkan gua cari sampai ke gang kubur. Bapak tahu nggak nama Peggy itu adalah nama yang sekarang? Pernah nggak Bapak mendatangi rumahnya? Belum Kita pernah, nggak Bang. menuduh Peggy ya, hanya untuk menanyakan dulu. Kan ada nama-nama termasuk Peggy. Katanya dulu sudah pernah penyidik mendatangi rumah Peggy kan? Dan motornya. Berarti Bapak pernah dengar dong bahwa ada nama Peggy. Bapak sebagai polisi dan yang kematian anak melihat ada bernama Peggy tapi tidak nongol DPO padahal alamatnya ada. Pernah nggak Bapak datangi rumahnya? Sekali sampaikan Bapak izin bahwa saya mempercayakan semuanya pada penyidik. Penyidik yang bergerak. Anak Bapak. Betul Bang. Dengan saya sudah mengamankan yang 8 dan kemudian 7 dari terpidana, 1 ternyata kata penyidik itu tidak cukup untuk dipulangkan. Akhirnya setelah itu saya serahkan penyidik semua. Penyidik yang tidak lanjut. Silakan ada lagi. Tadi saksi ada yang ngomong bahwa jam 1.05 masih berkomunikasi dengan Dina, sedangkan kalau tidak salah pernah disebut kejadian itu sebenarnya jam 10. Nah ini seperti apa? Itu saya nggak tahu karena saya pelapor. Untuk hal lain mungkin nanti lebih ke penyidik atau humas itu ya. Ada salah satu terpidana yang konon yaitu merupakan kasus dari kepemilikan senjata tajam. Terus digeser kasusnya ke kasus pembunuhan Vina. Itu
ranahnya ke penyidikan ya, mungkin biar ke Oke, Mas saja. kalau gitu pertanyaan terakhir. Banyak orang mengatakan Egy masih hidup. Siap. Bapak bisa nggak bersumpah sekarang anak Bapak udah meninggal? Siap. Yakin? Siap. Coba. Saya bikin dulu. sumpah. Sumpah apa nih? Saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau. Artinya yang meninggal adalah anak saya. Anak yang saya didik dari kecil, yang saya rawat dari kecil. Muhammad Rizky Rudiana. Demi agama yang Bapak percaya. Betul. Demi Allah gitu. Demi Allah. 7 turunan saya mati semua bang, kalau saya bohong. Tuh, maus loh. Malah balik dari tuduhan itu tidak benar berarti Bang. Itu tidak benar. Pak, yang untuk awal kecelakaan yang 22.30 itu Pak, katanya ada kecelakaan di Jembatan Talun jam 22.30. Itu gimana tanggapannya? Itu saya tidak tahu karena saya juga dapat laporan dari SPK kalau anak saya ada di Kemaruet jam 23.00 bahwa anak saya di Marmayat karena kecelakaan. Jadi 22.30 itu Bapak belum mengetahui apa-apa? Belum tahu. Kalau disuruh bongkar kuburan Bapak bersedia? Atas dasar hukum. Kalau misalnya penyidik curiga nih, bilang bongkar kuburan Eki, Bapak bersedia? Tadi Bapak bersedia sumpah 7 turunan. Sekarang kalau bongkar gimana? Kalau memang buat kepentingan penyidikan bang. Ya kepenyidikan lah, maksud kepentingan walaupun memang wartawan. saya sangat berat, anak saya dibongkar lagi, yang buat anak tidak tenang, mungkin saya menyesuaikan bang. Namun segera saya sampaikan bahwa yang meninggal adalah anak saya Muhammad Rizky Rudiana. Intinya Bapak setuju dibongkar pun bila untuk penyidikan setuju. Kalau buat penyidikan bang. Oke, apalagi lu monyong-monyong lu. Bang, Silakan. terkait buat Bang Horman terkait Ya. Dede yang katanya saksian palsu itu kan di 48 KUHP itu katanya nanti Gak ada kesaksian palsu, siapa yang bilang karena dia nggak datang kok. Jadi soal nggak datang ini dalam salah satu media keceplosan tuh si lawyernya Dede. Jadi dia bilang Dede dipanggil oleh pengadilan. Kan saya cecer tuh. Saya bilang ya Dede siap kalau memang dipanggil. Jadi Dede dipanggil tapi katanya tidak datang karena dilarang oleh Pak Rudiana. Ini saya perlu luruskan nih. Saya Iya, benar. Kompas gimana? Tidak pernah Pak Rudiana melarang siapapun untuk datang ke persidangan. Jadi kalau Dede tidak datang ke persidangan sesudah dipanggil oleh persidangan, pidana lagi itu mas. Nah, ini kita mencari tahu nih, kenapa dia tidak datang? Apa alasannya waktu itu Dede tidak datang ke persidangan? Jadi banyak memang kejanggalan yang akhirnya dibongkar oleh Deddy Mulyadi secara lebih aneh lagi, gitu ya. Jadi ini nggak ngerti juga saya menjadi gubernur atau menjadi kapolda sebenarnya ini orang. Jadi mengenai saksi palsu secara hukum belum ada terbukti sampai sekarang. Ya. Itu hanya omongan di medsos. Betul. Ya, harusnya Deddy Mulyadi konsekuen. Bawa dong Dedenya ke persidangan. Ya. Karena Bapak akan terus mengejar Pak Deddy atas itu medsos yang itu memfitnah Bapak tuh, pencemaran nama baik itu. Iya. Akan terus nggak mau berdamai. Saya selaku manusia saya bisa bilang, ketika memang ada komunikasi yang baik, masalahnya ketika Tapi ini menyangkut anak Bapak dipitnah kok masih Terlalu Hah? baik. Gimana itu pengacaranya? Enggak, kalau Oh ini kita- Bapak almarhum kok baik banget sih. Enggak bang, kalau kita nggak ada. No mercy. No mercy katanya Pak. No mercy. Yang ada yes Lamborghini. Iya, les yang begini, itu. Demikian Sobat Bujo, jawaban-jawaban Ibtu Rudiana terkait tuduhan-tuduhan dan kecurigaan-kecurigaan yang ditujukan netizen terhadapnya. Dan dari jawaban-jawaban tersebut saya melihat bahwa Ibtu Rudiana hanya menyangkal semua tuduhan dan kecurigaan netizen terhadapnya tanpa ada keterangan dan penjelasan tentang sangkalan-sangkalan tersebut. Contohnya, beliau menyangkal menganiaya para tersangka, tetapi beliau tidak menjelaskan tentang beredarnya foto-foto para tersangka yang dengan muka lebam-lebam tersebut. Beliau juga mengaku tidak menangkap tetapi mengamankan para tersangka. Menurut saya ini adalah pemilihan kata saja, dari menangkap dirubah jadi mengamankan. Prakteknya adalah ya sama aja. Semestinya dijelaskan dari pandangan hukum apa itu menangkap dan apa itu mengamankan, dan juga apa perbedaan dari kedua kata tersebut. Beliau juga menyangkal telah mengarahkan Liga Akbar dan Dede tanpa penjelasan lebih. Dan di luar daripada itu semua, ada hal yang saya nilai ada kejanggalan dalam konferensi pers tersebut, di mana sebelumnya hubungan Ibtu Rudiana dengan Hotman Paris tidaklah berjalan dengan baik.
Tetapi dalam konferensi itu mereka lakukan bersama-sama. Pertanyaannya adalah di mana Ibu Elsa dan juga pengacara Fitra Ramadan? Ya, di mana mereka? Mungkin nanti akan ada penjelasan tentang hal tersebut. Demikian. Dan demikian, Sobat Buju semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.